Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Reva Ragam Santika on Reva Channel Belajar Channel. In this video, Reva would like to share about database introduction. And in this session, I would like to share about SQL operation, which is the ninth session of the database introduction. Before we start our studio, Reva would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And here we start to learn about database operation part 2. Oke, langkah berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang pembuatan query tabel transaksi. Dan berikutnya adalah pembahasannya. Oke, sekarang kalian lihat di desain dari database ini. Di sini ada tabel pesan, dia terhubung ke tabel pelanggan dengan tabel produk. Ya, dan sekarang kita akan buat tabel pesan yang pertama. Oke, ini terdiri dari ID pesan dan tanggal pesan, kemudian terhubung juga ke tabel pelanggan dan tabel produk. Oke, sekarang kita akan buat tabel pesan. Oke, pembuatan tabel pesan di sini ada create table pesan, ID pesan, karakter 8, not null. Oke, karena dia tadi terhubung ke tabel pelanggan, berarti ada ID pelanggan. Oke, berarti nanti ID pelanggan di sini berfungsi sebagai foreign key. Oke, karakter 5, not null. Tadi ada tanggal pesan date, not null, koma, primary key. Oke, primary key, ID pesan, key, ID pelanggan. Oke, constraint. Oke, pesan, foreign key, ID pelanggan. Oke, ini adalah perintah untuk menghubungkan ya antara tabel pesan dengan tabel pelanggan. Oke, constraint pesan, foreign key, ID pelanggan, reference pelanggan. Ini karena si tabel di dalam tabel pelanggan itu terdapat ID pelanggan gitu ya, maka kita mengkoneksikannya gitu ya ke dalam tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan itu field mana yang akan kita koneksikan dengan tabel pesan itu adalah fieldnya adalah ID pelanggan. Oke, kemudian ada on delete cascade dan juga sini ada on update cascade. Itu apa sih? Perintah cascade ini kita gunakan untuk menghapus atau merubah baris data dalam tabel A secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel B. Jadi di sini hubungannya antara tabel induk dengan tabel anak. Jadi kalau misalkan kita menghapus di dalam tabel induk, maka secara otomatis juga akan terhapus di dalam tabel anaknya. Oke, kemudian di sini tetap ya, karena kita menggunakan engine-nya adalah InnoDB, default card set sama dengan Latin 1. Oke, berarti di sini ada create table, saya ulang ya, create table, nama tabelnya adalah pesan, nama fieldnya adalah ID pesan karakter 8 not 0, kemudian ini terhubung ke dalam tabel pelanggan, ID pelanggan karakter 5 not 0, kemudian tanggal pesan date not 0, primary key di sini ada ID pesan, ya di pesannya ini, key, ya key-nya adalah key ID pelanggan, kemudian di sini ada ID pelanggan, fieldnya adalah ID pelanggan, ini berarti kita mendefinisikan gitu ya bahwa ini akan disiapkan sebagai foreign key. Kemudian di sini kita buat constraint pesan foreign key. Nah, ini adalah perintah untuk menghubungkan ya ke tabel pelanggannya. Constraint pesan foreign key ID pelanggan, reference pelanggan ID pelanggan. Oke, on delete cascade dan on update cascade. Engine sama dengan InnoDB, default card set sama dengan Latin 1. Oke, sekarang kita running. Kita coba running. Oke. Oke, sukses ya. Oke, berarti coba refresh. Oke, pelanggan, pesan, dan produk. Oke, berikutnya kita akan buat untuk tabel detail pesan. Nah, tabel detail pesan ini dia merupakan tabel yang terhubung ke tabel produk. Oke, bagian dari tabel pesan yang terhubung ke tabel produknya. Sekarang kita akan buat query-nya.
Oke, berikut ini adalah query untuk membuat detail pesan. Oke, di sini ada create table detail pesan. Di sini ada ID pesan karakter 8 not 0, ID produk karakter 5 not 0, jumlah integer 5 not 0, defaultnya adalah 0, subtotalnya adalah numeric 10,0, not 0 defaultnya adalah 0. Nah, di sini kalau kalian lihat tadi primary key-nya itu ada ID pesan dan ID produk karena dia terhubung ke dalam tabel pesan dan juga terhubung ke tabel produk. Oke, maka kita punya dua primary key. Nah, kalau kita punya dua primary key seperti ini, maka disebutnya sebagai composite key. Oke, nah kemudian berarti kita definisikan gitu ya, karena kita tadi punya dua primary key yang terdiri dari dua kunci, kayak yang sebutnya sebagai composite key, maka kita juga mendefinisikan ini juga terhubung ke tabel induknya. Oke, maka kita definisikan key fk_detail_pesan ID produk. Penulisan ini bisa kalian ganti dengan pesan apapun. Misalkan ya, jadi fk1 itu berarti adalah foreign key. Oke, foreign key untuk foreign key pertama untuk detail pesannya itu adalah ID produk. Kemudian key fk_detail pesan 2 adalah ID pesan. Atau kalian mau ganti di sini fk_detail pesan menjadi ID pesan bisa, kemudian fk_detail pesan 2-nya jadi ID produk itu juga bisa. Kemudian kita mau mendefinisikan untuk membuat hubungan ke tabel induknya, berarti ada constraint fk_detail pesan foreign key ID product. Oke, ID product ini terkoneksinya kemana? Ke tabel produk kan? Oke, reference-nya ke tabel produk, field-nya adalah ID product. Kemudian kita ingin menghubungkan antara tabel pesan gitu ya dengan tabel detail pesannya. Sini fk_detail pesan 2, foreign key ID pesan, reference pesan ID pesan. Engine sama dengan InnoDB, default charset sama dengan Latin 1. Oke, kita running. Oke, tidak ada pesan kesalahan, berarti sukses. Kemudian kita refresh. Oke, ada detail pesan, pelanggan, pesan, dan produk. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke pembuatan tabel transaksi berikutnya. Dan di sini ada tabel faktur yang terhubung ke tabel pesan. Oke, di sini tabel faktur terdiri dari ID faktur dan tanggal faktur. Oke, nah berikut ini adalah pembahasannya untuk pembuatan query faktur. Oke, berikut ini adalah query untuk faktur. Oke, create table faktur. Oke, ID faktur karakter 9 not 0, ID pesan karena dia terhubung ke tabel pesan, maka kita akan harus memasukkan ID pesan sebagai foreign key ke tabel pesan. Oke, ID faktur karakter 8 not 0, tanggal faktur date not 0, primary key-nya adalah ID faktur. Kemudian kita mendefinisikan untuk foreign key-nya itu adalah key fk_faktur. Oke, ID pesan. Oke, ID pesan ini adalah foreign key-nya. Kemudian kita buat perintah untuk mengkoneksikannya ke tabel pesan, berarti constraint fk_faktur foreign key ID pesan reference. Reference-nya adalah tabel pesan, field-nya yang dihubungkan itu adalah ID pesan. Engine sama dengan InnoDB, default charset sama dengan Latin 1. Oke, sekarang kita coba running hasilnya. Oke, refresh. Oke, detail pesan, faktur, pelanggan, pesan, dan produk. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang pembuatan query yang terakhir, yaitu adalah query kwitansi. Dan berikutnya adalah pembahasannya. Oke, berikutnya adalah kwitansi. Kwitansi ini terhubung ke tabel faktur. Oke, nah berarti di sini ada ID kwitansi, tanggal kwitansi. Karena dia terhubung ke tabel faktur, berarti kita butuh satu foreign key, itu adalah ID faktur yang menghubungkan ke tabel faktur. Oke, berikut ini adalah pembuatan query untuk tabel kwitansi.
Perintahnya adalah create table kwitansi, ID kwitansi karakter 5 not 0, ID faktur karakter 9 not 0, tanggal kwitansi date not 0, primary key. Oke, primary key-nya adalah ID kwitansi, kemudian kita definisikan field yang berfungsi sebagai foreign key-nya adalah key, FK underscore kwitansi, ya, ini adalah user define yang kita definisikan sendiri. Oke, berarti di sini field yang dijadikan sebagai foreign key-nya itu adalah ID faktur, kemudian ini adalah perintah untuk menghubungkan ke tabel faktur, berarti perintahnya adalah constraint FK underscore kwitansi, foreign key, ID faktur, reference faktur, ID faktur. Oke, kemudian engine sama dengan InnoDB, default charset sama dengan Latin 1. Oke, sekarang coba kita running hasilnya. Oke. Oke, ini ada detail pesan, faktur, kwitansi, pelanggan, pesan, dan produk. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan buat skema designer dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kalian pastikan bahwa database yang kalian sedang aktif itu adalah latihan dijual. Kemudian kalian klik skema designer. Oke, kemudian kalian klik di sini. Di sini ada dua tombol utamanya, ya. Di sini ada yang namanya add table, ya. Terus ini kita bisa menggunakan insert table yang sudah kita buat. Oke, kalian klik ini. Nah, di sini ada add tables-nya, gitu ya. Nah, di sini di add tables berarti kita pilih semua tabel, gitu ya, yang kita tadi sudah buat. Oke, kalian klik add. Oke, bentuknya kan seperti maka hasilnya seperti ini. Oke, ini hanya bisa terjadi kalau kita tadi membuat style database-nya itu adalah engine-nya adalah InnoDB. Kalau bukan InnoDB, dia tidak mau. Oke, nah kita lihat apakah ini terkonek satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat ya. Tadi apa yang pertama? Ada pelanggan. Oke, ada pelanggan, ada pesan, ya kan? Kemudian ada produk, ya kan? Nah, produk tadi menghubungkan terhubung dengan detail pesan dan detail pesan terhubung dengan tabel pesan. Oke, kemudian berikutnya adalah di sini. Oke, kemudian pesan terhubung ke tabel faktur dan faktur terhubung ke tabel kwitansi. Ini kalau bentuknya seperti ini gitu ya, itu berarti database kalian berhasil untuk dibuat. Cukup mudah dipahami bukan? So this is the end of video learning about SQL operation. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And certainly I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye bye.